referensi bahwa film ini akan menceritakan dua orang kekasih yang memperjuangkan cintanya, namun terhalang oleh adat, tahta, dan harta. Dan untuk story di film ini katanya diambil dari real story katanya, namun itu masih simpang siur. Ya, apakah benar ceritanya atau hanya fiksi belaka aja? Di negeri Batipuh, 10 kota Padang Panjang, seorang pemuda bergelar pendekar sultan, keponakan Datuk Menteri Labih, yang merupakan pewaris harta tunggal ibunya. Karena tak bersaudara perempuan, maka harta bendanya diurus oleh mamahnya. Datuk Matahari lebih bisa menghabiskan harta tersebut, sedangkan untuk keponakannya tidak boleh menggunakannya. Hingga suatu hari pendekar sultan ingin menikah, namun tidak diizinkan untuk menggunakan hal tersebut. Terjadilah pertengkaran yang membuat Datuk Matahari terbunuh. Pendekar sultan ditangkap saat itu. Ia berusia 15 tahun. Ia dibuang ke Cilacap, kemudian dibuang di Tanah Bugis. Karena perang Bon, ia akhirnya sampai di Tanah Makassar. Beberapa tahun berjalan, pendekar sultan bebas, kemudian menikah dengan Deng Habibah Putri, seorang penyebar agama Islam keturunan Melayu. Ketika sudah remaja, Zainuddin meminta izin ke Makbes untuk pergi ke Batipuh Sumbar mencari sanak keluarganya di negeri asal ayahnya. Dan dengan berat hati, Makbes melepas Zainuddin pergi. Sampai di Padang, Zainuddin langsung menuju negeri Batipuh. Sampai di sana ia begitu gembira, namun lama-lama kebanggaannya itu hilang karena semua itu tidak seperti yang ia harapkan. Ia masih dianggap orang asing, dianggap orang Bugis, orang Makassar. Betapa malangnya dirinya. Di negeri ibunya sendiri ia juga dianggap orang asing. Sementara di Makassar ia juga dianggap orang asing karena kuatnya adat istiadat saat itu. Lalu ia pun jenuh hidup di Batipuh. Dan saat itu ia bertemu Hayati, seorang gadis Minang yang membuat hatinya gelisah, menjadi alasan tetap hidup di sana. Hayati, pulang Pak. Pakai payungku ini. Engkau sendiri bagaimana? Saya laki-laki. Ada punya berat. Terima kasih engkau. Saya duluan. Dan berawal dari surat menyurat, ia pun menjadi dekat dan akhirnya saling jatuh cinta. Aku Zainuddin di sini. Di sini. Saya mencintaimu, Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selama. Kabar kedekatan mereka terdengar luas dan menjadi gunjingan semua warga karena keturunan Hayati keturunan terpandang, dan hal itu menjadi aib bagi keluarga Hayati. Adat istiadat mengatakan Zainuddin bukanlah merupakan orang Minangkabau, ibunya berasal dari Makassar. Lalu Zainuddin dipanggil oleh Mama Hayati dengan alasan demi keselamatan Hayati. Mama Hayati menyuruh Zainuddin pergi meninggalkan Batipuh, dan Zainuddin pun pergi ke Padang Panjang yang berjarak 10 km dari Batipuh. Dan dengan berat hati, Zainuddin dan Hayati berjanji untuk saling setia dan terus berkiriman surat. Walaupun kau pergi, jiwamu akan selalu dekat dengan jiwa. Kau yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. Kau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selama. Dan biar Tuhan mendengarkan bahwa engkau lah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kalau tidak di dunia. Lalu suatu hari Hayati datang ke Padang Panjang untuk melihat pacuan kuda. Ia menginap di rumah temannya yang bernama Tijah. Satu pulang pun terbayang melepas rindu untuk Zainuddin. Namun hal itu terhalang dengan adanya pihak ketiga, yaitu Aziz, kakak Khotijah, yang juga tertarik dengan kecantikan Hayati. Karena berada dalam suatu kota Padang Panjang, akhirnya Zaid dan Aziz bersaing dalam mendapatkan cintanya. Lalu ada kabar Makbes meninggal dan mewarisi banyak harta pada Zainuddin. Karena hal itu ia akhirnya mengirim surat lamaran kepada Hayati di Batipuh. Dan ternyata surat Zainuddin bersamaan dengan surat lamaran Aziz. Zainuddin tanpa menyebut harta kekayaannya yang dimilikinya akhirnya ditolak oleh orang tua Hayati dan menerima lamaran Aziz yang di mata mereka lebih beradat dan asli Minangkabau. Dan Hayati pun akhirnya memilih Aziz sebagai suaminya. Lamaran Zainuddin kami tolak. Engkau tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin. Dan engkau pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Maka lebih baik kita singkirkan perasaan kita dan berpisah. Zainuddin tak kuasa menerima penolakan tersebut. Apalagi kata sahabat sang muluk, Aziz adalah seorang yang bejat moralnya. Namun apalah daya, di hadapan mamanya Zainuddin jatuh sakit selama 2 bulan lamanya.
Aduh ya, kau datang tepat pada waktunya. Sudah saya siapkan rumah buat tempat tinggal kita. Saya ambil pakaian hitamku, pakaian pengantin. Sudah kepunyaan orang lain. Berhentilah bersedih begini, Engku. Yang terjadi sudahlah terjadi. Di sini Engku sengsara, sakit-sakit. Sedangkan dia sedang menikmati masa pengantin baru dengan suami. Tunjukkan pada perempuan itu bahwa Engku tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Atas bantuan nasihat Engku Mulu, Zainuddin dapat berubah pikirannya. Bersama Engku Mulu, Zainuddin pergi ke Jakarta. Di sana Zainuddin menunjukkan kepandaian menulisnya. Dengan nama samaran Z, Zainuddin berhasil menjadi pengarang yang sangat amat disukai pembacanya. Lalu ia menerbitkan buku dan kehidupannya berubah menjadi orang yang terpandang karena pekerjaannya. Lalu Zainuddin melanjutkan usahanya di Surabaya mendirikan penerbitan buku-buku. Di sisi lain, pekerjaan Aziz dipindahkan ke Surabaya dan Hayati pun mengikuti suaminya. Suatu hari, Hayati mendapatkan undangan dari perkumpulan sandiwara yang dipimpin oleh Tuan Zabir atau Z. Karena ajakan Hayati, Aziz pun ikut bersedia menonton pertunjukan itu. Merangkap regisseur Tuan Zabir. Di akhir pertunjukan baru mereka tahu bahwa Tuan Zabir adalah Zainuddin. Lalu Hayati dan Zainuddin pun bertemu. Namun hubungan mereka tak baik dan juga hubungan Aziz dan Zainuddin. Semenjak mereka pindah ke Surabaya, semakin lama watak Aziz terlihat juga. Ia suka bermain judi dan bermain perempuan. Dan kehidupan perekonomian mereka semakin memprihatinkan dan terlihat banyak utang. Aziz dan Hayati pun diusir dari kontrakan dan mereka terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Di balik kebaikan Zainuddin itu, sebenarnya ia masih sakit hati terhadap Hayati. Dianggapnya Hayati pernah ingkar janji karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin. Setelah sebulan tinggal serumah, Aziz pun pergi ke Banyuwangi mencari pekerjaan dan meninggalkan istrinya bersama Zainuddin. Setelah kepergian Aziz, Zainuddin pun jarang pulang ke rumah kecuali untuk tidur. Beberapa hari kemudian, ada kabar Aziz telah menceraikan Hayati, dan kemudian datang pula surat atas kematian Aziz. Aziz telah bunuh diri di kamar tidur di sebuah hotel di Banyuwangi. Saya sudi menanggung segenap cobaan yang menimpa dirimu. Asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahan. Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf. Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Keesokan harinya, Hayati pulang dengan menumpang kapal Van der Wijk. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tak bisa hidup tanpa Hayati. Apalagi setelah membaca surat Hayati yang bertulis, "Aku cinta engkau, dan kalau aku mati, kematianku adalah dalam mengenang engkau." Zainuddin kemudian menyusul Hayati menggunakan mobil ke Jakarta, tetapi harapan Zainuddin tidak tercapai. Kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam di perairan dekat Tuban. Dan di rumah sakit di daerah Lamongan, Zainuddin menemukan Hayati yang terbaring lemas sambil memegangi foto Zainuddin. Dan hari itu adalah hari pertemuan terakhir mereka, karena Hayati setelah berpesan kepada Zainuddin, Hayati meninggal dalam depakan Zainuddin. Hayati, Allah rupanya tidak mengizinkan kita berpisah lagi. Aku butuh dekat dengan kau. Kita pulang ke Surabaya. Kita akan menikah. Kita hidup berdua. Bacakan dua kalimat suci di telingamu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sejak saat itu Zainuddin menjadi berenung. Tanpa disadari siapapun, ia meninggal dunia. Kata Mulu, Zainuddin meninggal karena sakit. Ia dikubur bersebelahan dengan makam Hayati.